Pemirsa, di tengah mulai panasnya suhu kontestasi Capres-Cawapres 2024, Presiden Joko Widodo mengundang ketiga baca pres makan siang di Istana Kepresidenan. Perbedaan poros serta kerasnya persaingan rasanya perlu menjunjung perkawanan dalam politik makan siang ala presiden. Menu nasi putih, soto lamongan, sapi lada hitam, ayam kodok, bebek panggang, cumi goreng telur asin, hingga kailan cas sapi menjadi hidangan pembuka presiden dalam menjamu para tamunya dalam agenda makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, tamu yang diundang Presiden Joko Widodo merupakan bakal capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Ketiga tamunya pun kompak mengenakan kemeja batik dengan motif parang. Suasana makan siang terlihat guyup, sedikit bercanda, dan akrab. Baca Pres Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas undangan makan siang. Anies juga menyampaikan pesan dari masyarakat soal harapan masyarakat terhadap arah dukungan Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2024 mendatang. Dalam makan siang tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak, ini saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang sayang pada Presiden. Yang sayang ingin presiden tetap netral dan ingin presiden menegaskan kepada seluruh jajaran aparat dimanapun untuk netral. Jadi saya yakin presiden menangkap pesan itu dan beliau mengungkapkan langsung, ya saya akan pesankan itu. Saya akan pesankan, saya akan pastikan. Tentu kita percaya. Undangan makan siang Presiden Joko Widodo terhadap ketiga baca pres 2024 disebut sebagai politik gotong royong dan kebersamaan. Panas jelang pemilihan, tapi pasca Pilpres saling merangkul. Rasanya memang kesepakatannya adalah bahwa siapapun yang jadi presiden ya sepertinya ada kecenderungan untuk saling merangkul satu sama yang lainnya. Karena politik kita ini kan politik gotong royong, bukan politik sewenang-wenang, bukan politik semau-mau, bahkan pihak yang kalah sekalipun itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari teman koalisi. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi, Prabowo adalah rivalnya 2 kali dalam Pilpres, tapi kemudian dianggap menjadi orang penting gitu ya, sebagai bagian dari pembantunya Jokowi dalam hal ini sebagai Menhan ya. Saya kira kemudian menunjukkan loyalitasnya yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, kalaupun toh mau dimaknai secara politik, ini adalah politik gotong royong dan politik kebersamaan. Panas jelang pemilihan, tapi pasca Pilpres, satu sama yang lain saling berangkulan satu sama yang lainnya. Tapi saya setuju dengan Gus Jazil bahwa apapun judulnya di 2024 itu, pertandingan harus berjalan fair dan adil, tak boleh ada intervensi, apalagi penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan hanya untuk memenangkan salah satu calon tertentu, termasuk misalnya supaya ASN itu netral dan tidak cawe-cawe apalagi genit untuk menjadi bagian dari mesin pemenangan kepentingan politik tertentu. Itulah kunci substansi demokrasi kita. Saya berharap di tengah makan siang ini, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, termasuk Pak Jokowi berkomitmen bahwa semua aparatur sipil negara, bahwa pejabat-pejabat negara dan bangsa ini tak boleh satupun yang kemudian menjadi bagian dari alat kemenangan politik tertentu. Di sela-sela agendanya meresmikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasinya dan menyebut Presiden Jokowi telah menjalankan fungsinya sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan yang merangkul semua golongan. Saya pikir bagus itu. Apapun juga memang itulah fungsi peran Presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nasdem telah mengingatkan itu dari sejak awal, arti kehadiran seorang presiden sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus juga kepala negara, yang milik bagi semua kelompok, golongan, dan semua partai. Nah, Presiden melaksanakan hari ini. Ini jadi modal yang lebih baik ke depan, saya pikir. Kalau selama ini barangkali ada persepsi pandangan sinisme, dan menyatakan Presiden hanya tahu satu partai, 2 partai, 1 caleg, capres, 2 capres. Nah, Presiden mulai dengan start hari ini dengan undangan makan siang bersama, saya pikir bagus. Diskusi apa Pak yang diharapkan misalnya? Terserah Presiden mau diskusi apa, beliau yang tahu, beliau yang undang kan.
Nah, saya kan tidak capres, kalau saya capres barangkali rencanakan. Tidak hanya mengundang para bakal capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo berencana akan bertemu dengan bakal calon wakil presiden dalam waktu dekat. Saya juga turut yang menanti dan menunggu bahwa suatu waktu dalam waktu dekat ini Pak Jokowi juga akan mengundang para bakal calon wakil presiden ya, diajak makan bersama dan seterusnya. Ini kan momen yang sebenarnya paling spektakuler yang diinginkan oleh publik. Jadi siapapun yang bertanding di 2024 sebagai bakal calon presiden, termasuk di situ ada Mas Wali Kota, Gibran Rakabuming Raka, nggak masalah. Ya karena memang ini sudah menjadi konsumsi umum. Gibran itu anak presiden yang saya kira memang sudah terlanjur menjadi bagian dari kontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Sepertinya ini yang sedang dipikirkan ya oleh Presiden dan oleh orang-orang di sekitar Pak Presiden, karena kalau ini juga tidak melibatkan bakal calon presiden, justru ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut gitu ya. Bagi saya akan sangat nyaman dan sangat kondusif jika bakal calon presidennya pun juga diundang dan menjadi bagian dalam upaya untuk meredakan dan tensi persaingan di 2024 Pak. Hidangan es Laksamana mengamuk asal Provinsi Riau disajikan sebagai penutup jamuan makan siang di istana. Meski adanya perbedaan poros politik yang mantap mengusung baca pres, namun perlu diingat, para baca pres juga menjadi sahabat lama. Sekeras apapun persaingan politik, rasanya perlu menjunjung politik perkawanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.